pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami semuanya, gembala dan pengurus, sangat merindukan saudara-saudara sekalian. Selama kurang lebih 3 bulan, kita tidak berjumpa secara langsung. Tetapi kita semua harus bersyukur bahwa di tengah-tengah kondisi tersebut, setiap hari Minggu, kita bisa beribadah bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kasih Allah tidak pernah berubah dari dahulu dan sekarang, dan kasih-Nya sangat besar. Tak terukur kasih Tuhan. Kita menyanyikan sebuah lagu, tak terukur kasih-Mu, Kau telah mati gantikan diriku. Gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku, curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Saya undang kita sekalian bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Ibadah raya pada hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan
membimbing pada pagi hari ini Keluaran pasal 10 ayat 3, demikian firman Tuhan. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Amin." Jemaat silakan duduk, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sungguh suatu luar biasa bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Dia. Suatu kehormatan bagi kita. Dan pagi hari ini, mari kita nyatakan kemuliaan dan kebesarannya dengan memuji Tuhan, dengan katakan, "Ku kan bangkit." Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya dan menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi kita semua umat pilihan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, ku kan bangkit, ku kan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut tertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit. Katakan kemuliaannya, ku kan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya,
sampai setiap lutut bertelut, sampai telinga mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Puji Tuhan, kita semua bangkit sebagai anak-anak terang untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari kita saatnya mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita tidak melihat siapa yang menyampaikan, tetapi minta kepada Tuhan untuk memahami firman-Nya. Dan dengan rendah hati, di dalam kehidupan kita, kita mau melakukannya. Kita katakan, tinggal sertaku, kawanku yang kudus. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita, mengatakan Tuhan tinggal sertaku sebagai kawan yang kudus. Sertaku, kawan yang kudus, menjelang malam, jangan jalan terus, tiada penolong selain Engkau. Marilah Tuhan tinggal sertaku. Ayat kedua, hidupku suruh, ajal mendekat, tinggal sertaku Tuhan. Ajal mendekat, hormat dan nama hilang dan lenyap, tiada yang tahan dan kekal. Yang abadi tinggal sertaku. Kita nyanyikan ayat 3 sebagai ayat yang terakhir untuk kita pujikan kepada Tuhan. Ku perlu Tuhan setiap waktu untuk menolong dalam cobaan. Ku rasa aman dalam tangan-Mu. Siang dan malam tinggal sertaku. Siang dan malam tinggal sertaku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan
selama bulan Juni ini kami memasuki minggu yang ketiga. Engkau menolong kami, memberkati kami, bahkan Engkau melepaskan kami dari sakit penyakit, dan juga melepaskan kami dari virus corona. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah meskipun di rumah. Tapi hati kami, jiwa kami, roh kami tetap tertuju kepada Engkau. Kami menyambut Engkau di dalam hati kami di rumah masing-masing. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, selama bulan Juni ini kita membahas tema tentang pembaharuan ibadah. Dan pada pagi hari ini tema kita adalah iman dan ibadah sejati. Ada dua bagian Alkitab yang akan kita baca bersama. Yang pertama dalam Perjanjian Lama dan yang kedua Perjanjian Baru. Perjanjian Lama kita baca Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kemudian bagian yang kedua kita baca Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apa kaitannya antara iman dengan ibadah? Iman dengan ibadah itu saling berhubungan. Kalau iman, kualitas iman kita baik, maka ibadah kita juga baik. Demikian sebaliknya, kalau ibadah kita yang kita lakukan kepada Tuhan secara baik, maka iman kita kualitasnya juga baik. Jadi antara iman dengan ibadah itu ada hubungan yang sangat erat, saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Nah, iman itu sudah saya jelaskan minggu yang pertama. Iman dari bahasa Yunani adalah pistis. Dalam bahasa Ibrani adalah emunah. Artinya mempercayakan diri kepada seseorang. Nah, siapa yang kita percayai? Yang kita percaya adalah Tuhan Yesus. Jadi kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dan mempercayakan diri itu bukan hanya separuh-separuh, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mempercayakan diri di sini pistis dan emunah adalah secara total. Jadi hidup kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita harus punya iman, kita harus mempercayai sepenuhnya secara total kepada Tuhan. Nah, sedangkan apa itu ibadah? Ibadah itu dari bahasa Ibraninya abodah, atau dalam bahasa Yunaninya itu latreia atau liturgos. Artinya adalah seseorang yang menyerahkan diri menjadi hamba kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita beribadah berarti kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, artinya begini,
Kalau hamba itu sebelum melakukan sesuatu, sebelum melakukan pekerjaan, dia harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh tuannya, baru dia melakukan pekerjaan itu. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ibadah itu seperti itu. Kita sebagai hamba, kemudian kita datang kepada Tuhan, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan setelah kita mendengarkan firman Tuhan, apa kata firman Tuhan? Itu yang kita lakukan. Nah, mengapa umat Tuhan harus beribadah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Karena ibadah itu adalah perintah dari Tuhan. Sejak Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dari awal Tuhan memerintahkan supaya umatnya beribadah kepada Tuhan. Dari Adam, Kain, Habil, mereka sudah beribadah kepada Tuhan. Sebagai wujud ibadahnya mereka memberikan korban kepada Tuhan. Nah, kemudian setelah air bah surut, Nuh juga mengucap syukur kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukurnya, Nuh juga memberikan kurban binatang kepada Tuhan. Kemudian kalau kita lihat bapak-bapak leluhur Abraham, Ishak, Yakub, mereka juga sangat mementingkan betapa ibadah itu kepada Tuhan sangat penting dilakukan. Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan salah satu bentuk ibadah mereka apa? Memberikan korban binatang kepada Tuhan. Nah, ini adalah pola ibadah di dalam perjanjian lama. Selalu ada korban. Kemudian Allah memilih satu bangsa dimulai dari Mesir, yaitu satu bangsa Israel. Supaya Israel ini secara khusus beribadah kepada Tuhan. Karena Israel ketika berada di Mesir, Mesir itu memiliki ilah-ilah, memiliki dewa-dewa yang sangat banyak yang mereka sembah. Mereka tidak menyembah Allah. Maka Allah menghususkan satu bangsa supaya menyembah monoteis Yahweh, yaitu Allah. Nah, Keluaran pasal 10 ayat 3 dikatakan, lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Perhatikan di sini. Biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Allah memilih satu bangsa Israel secara khusus supaya Israel ini beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu merupakan perintah dari Allah. Nah, Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11 tadi telah kita baca supaya ya orang-orang Israel setelah dilepaskan oleh Tuhan supaya mereka mengingat hari Sabat dan menguduskan hari Sabat. Tuhan katakan 6 hari lamanya engkau bekerja dan pada hari yang ketujuh jangan melakukan segala sesuatu. Jangan melakukan pekerjaan. Nah, yang menarik di sini adalah semua tidak boleh melakukan pekerjaan. Anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tengah-tengah Israel tidak boleh melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Nah, mengapa? Di sini dikatakan bahwa 6 hari Tuhan itu menciptakan ya langit, bumi, dan segala isinya. Dan kita perhatikan ia berhenti pada hari ke-7. Nah, jadi Tuhan berhenti setelah menciptakan alam semesta, berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan, perhatikan Bapak Ibu di sini, memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Wah, luar biasa. Hari perhentian ketika Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, kemudian Tuhan berhenti. Dan hari Sabat itu dikuduskan oleh Tuhan. Jadi Tuhan bukan sekedar memperingatkan kepada bangsa Israel untuk mengingat menguduskan hari Sabat, tetapi firman Tuhan ini juga berlaku bagi kita supaya kita mengingat dan juga menguduskan hari Sabat. Itu merupakan hari ke-7, ya setelah 6 hari bekerja, kemudian hari ke-7
itu beristirahat. Ya, hari Sabat atau hari ketujuh mereka tidak boleh melakukan segala sesuatu, tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Jadi perintah ini berlaku untuk seluruh bangsa Israel. Bahkan sampai hewan pun tidak boleh melakukan pekerjaan. Nah, biasanya kalau mereka berladang sawah itu mereka membajak pakai binatang. Ya, kalau di Indonesia ada delman begitu ya. Apa itu? Kuda menarik delman itu. Nah, pada hari Sabat itu tidak boleh melakukan pekerjaan seperti itu. Nah, ini memang aturan di dalam Perjanjian Lama. Jadi sekali lagi bahwa ibadah ini merupakan himbauan dari Tuhan, peraturan dari Tuhan. Setelah Allah menciptakan hari, langit, bumi dan segala isinya selama 6 hari, hari ketujuh itu berhenti, artinya apa? Beristirahat. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita yang hidup pada masa kini, ya kita hidup dalam perjanjian baru pada zaman anugerah, apakah masih kita harus mengikuti prinsip hari Sabat ini? Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Tuhan Yesus itu dianggap melanggar hari Sabat karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Jadi pemahaman ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu saklek, tidak boleh ditawar-tawar. Pokoknya hari Sabat ya harus berhenti untuk bekerja, termasuk menyembuhkan orang pun tidak boleh. Ini selalu dipersoalkan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang para ahli Taurat. Nah, memang Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada Perjanjian Lama umat Tuhan itu beribadah pada hari Sabat. Nah, Sabat itu artinya safat atau berhenti bekerja atau istirahat, gitu ya. Sabat itu hari ketujuh, itu hitungannya Sabtu. Ya, ini menurut kalender Yahudi pada waktu itu. Nah, namun sekarang ya, apakah orang-orang Kristen harus beribadah pada hari Sabat atau hari Sabtu? Nah, memang ada gereja-gereja tertentu itu beribadahnya hari Sabtu, seperti gereja Advent misalnya. Nah, kenapa orang Kristen melakukan ibadah pada hari Minggu? Jadi ketika agama Kristen itu diakui sebagai agama negara di Roma oleh Konstantinus pada tahun 331, sekitar tahun itu ya. Nah, kemudian Konstantinus itu menetapkan bahwa hari Minggu, bukan hari Sabtu, hari Minggu adalah hari libur secara nasional, dan pada hari Minggu itulah orang Kristen menggunakan waktu untuk beribadah. Nah, ini sejarahnya seperti itu. Tapi ada juga yang menafsirkan kenapa orang Kristen beribadahnya hari Minggu, karena memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tidak mempersoalkan masalah itu, Bapak Ibu. Tapi yang kita harus lakukan di sini adalah bagaimana kita memiliki iman, kemudian bagaimana kita menerapkan itu di dalam ibadah kita. Nah, maksud dari perintah Tuhan kepada bangsa Israel mengenai hari Sabat adalah agar mereka menguduskan hari Sabat. Mereka berhenti karena Tuhan memberikan kesempatan 6 hari untuk bekerja terus. Ya, setelah 6 hari bekerja itu capek. Maka 1 hari mereka harus berhenti untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka menghadap kepada Tuhan. Dan pertanyaannya di sini dipersoalkan oleh orang-orang Farisi, apakah benar bahwa pada hari Sabat itu tidak boleh bekerja, termasuk menyembuhkan orang seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu tidak benar. Artinya mengingat dan menguduskan hari Sabat di sini adalah supaya bangsa Israel, supaya kita memisahkan diri dari dunia, dari kehidupan duniawi. Artinya begini. Orang-orang duniawi itu dari Senin sampai Senin lagi itu sibuk bekerja. Tidak ada waktu untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, ini konteks pada waktu itu. Nah, maka orang-orang Kristen atau orang percaya atau umat Tuhan ada 1 hari khusus. Jangan seperti pola hidupnya seperti orang duniawi. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita berikan kesempatan oleh Tuhan 6 hari, 1 hari harus istirahat. Menikmati berkat Tuhan
Nah, kita harus datang kepada Tuhan dalam ibadah itu. Kita mengucap syukur atas berkat Tuhan yang kita kerjakan selama 6 hari itu. Jadi Tuhan memberkati ciptaannya dan memberkati hari Sabat itu menguduskannya. Artinya ada prioritas pada hari Sabat. Ada waktu yang khusus untuk Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, betapa capeknya kita ketika kita bekerja selama 6 hari. Ya, apalagi di Jakarta dengan begitu macetnya di jalanan, tingkat stresnya begitu tinggi. Di kantor juga stres, mungkin jalanan juga stres, di rumah juga stres. Nah, itu 6 hari kita lakukan seperti itu. Nah, maka firman Tuhan ini bagus sekali. Ada waktu khusus kita beribadah kepada Tuhan. Istirahat bekerja, tetapi spiritualitas kita itu yang dikuatkan oleh Tuhan melalui ibadah. Nah, kalau kita melihat bagaimana Allah menciptakan dunia, Tuhan katakan jadilah terang, jadilah pagi itu hari yang pertama, jadilah terang, jadilah pagi itu hari kedua, dan terus sampai hari yang ke-6. Tetapi yang menarik di sini, ketika memasuki hari ke-7, Tuhan tidak mengatakan jadilah terang, jadilah pagi, ya. Tetapi di sini Tuhan tidak mengatakan apa-apa, ya. Nah, kita baca Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ke-7, Bapak Ibu dan Saudara sekalian perhatikan, telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Ini sama dengan Kejadian pasal 2 tadi itu, ya. Menguduskannya karena pada hari itu Tuhan berhenti dari segala pekerjaan dan dalam menciptakan segala sesuatu. Nah, jadi pada hari ke-7 Allah beristirahat dari pekerjaannya. Allah pun perlu beristirahat. Artinya bukan berarti Allah itu kecapean, tapi setelah melihat segala sesuatu, ya, semuanya sudah baik dan amat baik, maka Tuhan beristirahat. Tuhan menjadikan segala sesuatu dengan baik. Dan yang dijadikan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan di akhir penciptaan adalah manusia, menurut gambar dan rupanya, supaya manusia itu yang akan mengelola bumi itu bersyukur kepada Tuhan, lalu beribadah kepada Tuhan Yesus, ya, kepada Allah Sang Pencipta itu. Nah, setelah itu Tuhan menyatakan hari Sabat itu merupakan undangan, Bapak Ibu. Saya tekankan sekali lagi, hari Sabat itu merupakan undangan oleh Tuhan kepada umatnya. Hai umatku, mari berhenti, mari datang kepadaku, mari bersekutu bersama-sama dengan aku. Nah, ini sangat luar biasa persekutuan ibadah itu. Jadi ibadah itu menikmati relasi dengan Tuhan. Ini adalah hari di mana kita bisa memandang kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apakah kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita sehingga tidak ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan? Nah, ini seperti orang-orang duniawi, terlalu sibuk memikirkan kehidupan kita, ya, materi atau secara fisik kita. Tapi ingat, roh kita, spiritualitas kita, ya, itu perlu bersekutu pada Tuhan, perlu dikuatkan oleh Tuhan, perlu dihibur oleh Tuhan. Nah, jadi ibadah itu menikmati relasi umat dengan Tuhan. Setelah kita berjerih lelah, kita datang, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, nanti pulang. Nah, kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, Paulus pun menasihati jemaat di Roma supaya mereka beribadah pada Tuhan. Jadi ibadah itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai Tuhan Yesus juga menekankan, bahkan Paulus juga menekankan, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 tadi, di sana dikatakan, karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu
adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan apa? Tubuh. Mengapa tubuh? Karena di dalam tubuh kita itu ada jiwa, ada roh, ya, ada kehendak, ada pikiran, ada kemauan, ada perasaan. Jadi semua yang ada dalam diri kita ini, tubuh kita persembahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Ya secara total kehidupan kita ini kita berikan kepada Tuhan, gitu ya. Jadi artinya kalau kita mempersembahkan tubuh kita itu secara total tidak menyisihkan sedikit pun untuk diri kita sendiri atau menyisihkan sedikit untuk orang lain, nggak bisa. Persembahkanlah tubuhmu, artinya semua ini. Tubuh kita, jiwa, roh kita, perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, maka Paulus kalau kita sudah mempersembahkan semuanya itu dikatakan apa? Di sini dikatakan itulah persembahan yang hidup. Gitu. Artinya persembahan yang hidup adalah persembahan yang bergerak menyenangkan hati Tuhan. Gitu ya. Persembahan itu harus kudus. Nah, di sini dikatakan juga persembahan itu disebut kudus karena tubuh kita ini sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Maka kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Tubuh kita yang kita persembahkan oleh Tuhan itu adalah kudus. Nah, kalau dalam perjanjian lama bagaimana orang diampuni oleh Tuhan itu harus memberikan kurban, sembelihan untuk menghapus dosa manusia itu. Tapi kalau kita tidak seperti itu, tubuh kita sudah dikuduskan oleh Tuhan dan seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Nah, kalau kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, maka ayat 2 dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya terjemahan lain mengatakan begini Bapak Ibu, serupa itu jangan hidupmu itu sepola. Nah, jadi pola itu ya, kalau orang buat baju itu ada polanya plek 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 gitu ya. Jadi persis sama itu. Kalau orang buat kue ada cetakannya, tek 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 dicetak. Kue itu akan persis dengan pola itu. Nah, jadi pola kita, pola pikir kita jangan serupa dengan dunia ini. Artinya kita harus serupa dengan siapa? Ya, kita harus serupa dengan Tuhan Yesus. Gitu ya. Jangan menjadi serupa. Pikiran kita jangan menjadi pola dengan orang-orang di dalam dunia ini. Nah, bagaimana supaya kita tidak sepola? Pola pikir kita tidak seperti orang duniawi. Perhatikan sini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita sudah dikuduskan Tuhan, hati kita sudah dikuduskan Tuhan, maka budi kita, akal kita, pikiran kita, itu kita harus berubah. Dan perubahan itu namanya transformasi. Jadi yang ditransformasi Bapak Ibu itu bukan hanya secara fisik saja. Tetapi yang penting di sini Paulus katakan transformasi hati kita, pikiran kita, berubahlah. Supaya apa? Supaya berkenan kepada Allah. Nah, jadi kalau hidup kita berkenan kepada Allah, itulah ibadah yang sempurna. Itu adalah ibadah yang sejati. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita sekarang memasuki era new normal. Ya, kita memasuki masa transisi. Jadi Menteri Agama itu sudah mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 sudah mengizinkan ya untuk tempat ibadah dipergunakan. Nah, ini merupakan angin segar ya bagi gereja-gereja di Indonesia. Gitu ya. Selama kurang lebih 3 bulan gereja tidak beribadah di rumah, tapi ini diberikan kesempatan untuk beribadah di gereja. Nah, tetapi meskipun kita diperbolehkan beribadah di gereja, tapi harus mengikuti protokol kesehatan. Ya, ruangan harus disemprot dengan disinfektan, kemudian ya harus ada ukur suhu, kemudian harus pakai masker, kemudian harus cuci tangan dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kondisi kita belum 100% aman. Ya, kita harus hati-hati. Menurut saya gereja itu harus menjadi contoh dalam pencegahan penularan COVID-19. Saya ulangi lagi, gereja harus menjadi contoh supaya mencegah
penularan virus corona itu. Kenapa? Karena kita sebagai umat Tuhan, kita menggunakan iman kita menggunakan akal kita. Memang banyak gereja sudah mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah di gereja. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya, untuk sementara waktu kita masih aman, kita ibadah di rumah. Sampai nanti ya kita pengurus itu memberitahu kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Itu pun tidak bisa semua kemudian langsung ibadah di dalam gereja ini. Ya, nanti kita atur gitu supaya sekali lagi kita ya mentaati peraturan ini. Ibadah bagus, tetapi kalau kita sampai menularkan pada orang lain, nah yang bahaya itu OTG ya, orang tanpa gejala. Itu siapa? OTG itu bisa saya, ya bisa Pak Yan, Bu Christine, ya Mas Yos, bisa saudara kita, orang tua kita, bisa orang di kantor, bisa orang di rumah, itu yang membawa virus, orang tanpa gejala. Kita harus waspada seperti itu. Oleh karena itu, meskipun kita diberikan kesempatan untuk beribadah di gereja, tapi mari kita gunakan hikmat kita. Kita meminimalis supaya kita tidak terpapar dari virus corona. Yang paling penting kita persiapkan adalah hati kita. Hidup kita mengalami transformasi. Ibadah di gereja itu baik. Tapi kalau belum mengalami transformasi, maka kita akan hidup seperti yang lama. Maka di sini dikatakan new normal, pola hidup yang baru. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang baru yang harus kita lakukan. Mari kita punya komitmen yang baru. Sebelum kita memasuki ibadah bersama, mari kita memiliki semangat yang baru sebelum kita memasuki ibadah untuk bersama-sama. Dan kita memiliki motivasi, komitmen itu sangat penting. Ya, yang diperbaharui oleh Tuhan terutama adalah hati kita, kemudian pikiran kita, supaya kita mengerti kehendak Allah. Iman dan ibadah yang sejati itu saling berkaitan. Ya, selamat berubah, selamat menyambut new normal. Ya, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini diingatkan oleh firman-Mu bahwa ibadah itu adalah kehendak dari Tuhan, perintah dari Tuhan. Karena Engkau telah menciptakan alam, bumi, segala isinya, diberikan kepada manusia untuk dikelola. Dan Tuhan memberikan kebebasan bagi manusia, bagi kami Tuhan, untuk bekerja selama 6 hari. Tetapi pada hari Sabat, hari perhentian, Engkau menghendaki seluruh umat-Mu untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk undangan ini Tuhan. Supaya kami tidak disibukkan ketakutan, kekhawatiran, mementingkan diri kami masing-masing materi. Tetapi kami juga datang kepada Tuhan, supaya roh jiwa kami diberkati juga oleh Tuhan, sehingga iman kami semakin bertumbuh. Terima kasih, biarlah firman-Mu bergema kepada seluruh jemaat-Mu, bertumbuh, sehingga iman dan ibadah sejati itu kami miliki bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersyukur jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan dengan jelas kepada kita semuanya. Mari kami mengajak kita semuanya jemaat dengan setia untuk beribadah. Saat ini kita beribadah di rumah. Dan itu kalau kita tidak setia, bagaimana pada saat kita sudah dibuka untuk beribadah di gereja kembali? Apakah kita bisa setia? Sedangkan di rumah kita tidak bisa setia dalam beribadah. Mari kita menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Evangelis Melvi Rivu pada pagi hari ini. Kita bersyafaat bagi jemaat dan keluarga kita. Kita naikkan satu pujian, ku tahu Bapa peliharaku.
peliharaku. Dia baik, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Sekali lagi kita katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. 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 Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih sebagaimana pujian yang telah kami naikkan Tuhan, bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan itulah yang kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Engkau sungguh baik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan, untuk kasih setia Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk pengampunan dosa yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Tuhan, banyak hal yang sudah kami lakukan. Kami gagal di dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Kami gagal untuk mentaati Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ampuni dan sucikan kami Bapa. Tuhan, saat ini kami akan masuk dalam doa-doa syafaat kami. Kami mohon biarlah Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kelahiran putri kedua dari Pak Bari dan juga Ibu Maria Permatasari. Terima kasih Tuhan, kelahiran boleh berjalan dengan baik, normal dan sehat. Dan kami berdoa, biarlah bayi ini Tuhan, dalam tumbuh kembangnya Tuhan, Engkau berkati, baik secara jasmani maupun secara rohani. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau berkati Pak Bari dan Ibu sebagai orang tua di dalam membimbing, mendidik anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka ini Tuhan tumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengurus dalam mempersiapkan ibadah di gereja secara bertahap. Biarlah Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka Tuhan, supaya setiap persiapan Tuhan boleh berjalan dengan baik dan sesuai dan kehendak Tuhan. Dan juga pengurus gereja di tempat ini Tuhan dapat memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami.
Jadi mana masa saat ini Tuhan kami masuk dalam masa new normal. Biarlah Tuhan menolong kami Bapa, supaya kami memperhatikan baik anjuran dari pemerintah, khususnya dalam kesehatan Tuhan. Kami juga semakin hari kami hidup di dalam kebersihan, menjaga kebersihan dengan baik, menjaga pola makan dengan baik, bahkan kesehatan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua rakyat-Mu mentaati anjuran pemerintah secara khusus untuk memperhatikan protokol kesehatan dari pemerintah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis, biarlah Tuhan berkati dalam upaya mereka di dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan menolong mereka, khusus untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di sini. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka Tuhan. Khususnya untuk Dr. Amel, untuk para Harjo, Ibu Jen, Niken dan juga Mas Bram Tuhan. Engkau berkati mereka, Tuhan menolong mereka Bapa, dan jaga lindungi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu Tuhan yang dalam saat ini mungkin terkena dampak dari COVID ini Tuhan. Biarlah Tuhan menolong mereka di dalam upaya mereka Tuhan, memulihkan ekonomi mereka juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan diberikan oleh Tuhan untuk kami bisa beribadah bersama-sama lagi nanti Tuhan. Tapi secara bertahap. Biarlah Tuhan menolong kami jemaat-Mu Tuhan yang sudah sungguh-sungguh rindu untuk beribadah bertemu bersama di rumah-Mu Tuhan. Tapi tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan dari pemerintah Tuhan. Supaya kami juga menjadi saksi Tuhan, membawa dampak bagi orang-orang di luar sana Tuhan melalui kesaksian hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, ada anak Rafael, Saudari Tria dan juga Ibu Norita. Biarlah Tuhan memberkati mereka Tuhan di dalam kesehatan, dalam pekerjaan dan juga dalam pertumbuhan secara khusus untuk anak Rafael dan juga dalam studi dan juga dalam pekerjaan untuk Tria dan juga untuk Ibu Norita sebagai ibu rumah tangga juga Tuhan Engkau berkati dan juga dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami bersyukur akhirnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Dan pada kesempatan ini kami pengurus juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat semua yang dengan setia memberikan persembahan melalui transfer kepada rekening-rekening bendahara maupun panitia pembangunan. Kami terberkati dengan kesetiaan saudara-saudara sekalian dan pekerjaan pelayanan gereja kita terus dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan bahwa untuk minggu pagi ini kita diberi kesempatan juga untuk memberikan persembahan kepada Yayasan Pipka, di mana kita tahu kita adalah pendukung Yayasan Pipka di dalam mengabarkan Injil dan membangun banyak komunitas gereja di daerah-daerah terpencil. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita semuanya. Dan mari kita mengakhiri ibadah kita dengan mengingat bahwa kekuatan kita di tengah-tengah situasi apapun adalah iman kepada Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri dan kita katakan, iman orang saleh menang walau musuh terus menyerang.
api dan menang dengan kemenangannya. Iman orang saleh menang, bagiku beri teladan. Walau tubuh terpenjara, tetap bebaslah hatinya. Bahagia keturunannya jika mengikut jejaknya. Iman orang saleh menang, bagiku jadi teladan. Ayat ketiga. Iman umatku yang tulus, mengasihi yang membenci, kata serta perbuatan menyatakan kasih Tuhan. Iman orang saleh menang, bagiku jadi teladan. Menang, bagiku jadi teladan. Sidang jemaat kekasih Tuhan dan milik Tuhan, ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Lakukanlah firman Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silahkan duduk, kita saat teduh sejenak. Ya, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.